Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahman dan rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayah Islam, menganugerahkan kepada kita hidayah untuk beriman dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat-nikmat yang paling besar yang kita harus selalu syukuri di dalam kehidupan dunia ini. Karena nikmat Islam, nikmat iman, inilah nikmat yang selalu kita minta kepada Allah untuk selalu ditambah. Nikmat yang selalu kita minta kepada Allah untuk selalu dijaga. Dan inilah nikmat yang selalu nantinya insya Allah mendampingi kita, terutama ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita di alam barzakh dan di akhirat. Adapun nikmat dunia yang lainnya, profesi, pekerjaan, harta, jabatan, semuanya sudah tertinggal, tidak akan ikut menyertai kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan syariatnya, dengan bimbingan wahyunya, Allah menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang jika kebaikan itu kita ingin mencernanya hanya dengan akal belaka, maka mungkin kita tidak akan bisa menggapai dan memahami kebaikan-kebaikan tersebut. Karena akal dengan sendirinya tidak bisa memahami banyak hal, apa yang baik untuk maslahat dirinya, terlebih lagi untuk orang lain. Maka akal ini seperti mata, yang mata ini tidak akan bisa melihat kecuali dengan adanya cahaya. Dengan demikian pula dengan akal, yang dia tidak akan bisa mencerna memahami mana benar dan mana buruk, mana baik, ya, dan yang lain sebagainya, kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada akal kebenaran yang sejati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat puasa yang sering kita dengar ketika memasuki bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan dan di sela-sela bulan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Insyaallah sebagian dari kita pun bahkan mungkin sudah menghafal ayat ini karena seringnya ayat ini disampaikan oleh para dai dan para ustaz. Namun perlu sekali bagi kita ikhwafillah untuk lebih mencerna dan memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menangkap maksud dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika kamu mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i sam'ak, perhatikan, simaklah dengan baik-baik. Fa inna fihi, karena kata beliau, karena sebentar lagi ada suatu kebaikan yang akan disampaikan kepadamu agar kamu melakukannya, atau suatu keburukan yang Allah peringatkan darimu agar kamu meninggalkannya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini, ikhwatal iman, mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin mereka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah memerintah suatu perintah kecuali perintah itu memberikan kebaikan bagi hamba itu dunia maupun akhirat. Dan tidaklah Allah melarang suatu larangan kecuali di dalam larangan itu mengandung suatu madarat dan bahaya bagi kehidupan seseorang dunia maupun akhirat. Ini harus diyakini oleh setiap kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah menyampaikan suatu perintah, kutiba alaikumus shiyam,
diwajibkan bagi kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan kita? Allah. Yang mewajibkan kita Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman dengan aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Sedangkan Allah Maha Kuasa, Allah Al-Malik, Sang Raja yang menguasai segala sesuatu. Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa untuk memerintah dan melarang. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Maha tahu akan karakter manusia, bahwa manusia akan selalu berpikiran negatif, berburuk sangka kepada orang-orang yang melarang dia untuk makan dan minum. Sedangkan dia butuh makan dan minum. Dia butuh makan, dia butuh minum. Kemudian ada yang mencegah dan melarangnya. Ketika kita misalnya diundang oleh salah seorang anggota keluarga kita atau teman kita di acara pernikahan atau pesta tertentu yang dia adakan dan kita datang. Ketika sampai di sana, kemudian kita melihat sebagian orang sedang makan dan kemudian secara spesifik yang mengundang kita mengatakan khusus kamu nggak boleh makan dan minum. Kita pasti akan berburuk sangka kepada orang ini. Ada apa dia? Seringkali kita melihat manusia itu hanya melihat dari maslahat yang dirasakan oleh raganya saja. Sedangkan manusia tidak terdiri atas raga saja, namun di situ ada jiwa, di situ ada ruh, ada hati. Yang raga ini Allah tidak pernah memerintahkan kamu wajib makan, kamu wajib minum dan lain sebagainya, karena manusia sangat peka terhadap kebutuhan raganya. Kita ketika lapar, kita cari makan. Ketika kita haus, kita cari minum. Namun terlalu care dan pedulinya kita terhadap raga ini membuat kita seringkali tidak peduli terhadap jiwa kita. Bahwa jiwa kita, roh kita, hati kita, batin kita ini juga butuh makanan. Yang jika dia tidak diberi makan, dia akan lemah. Sebagaimana fisik ini jika terus menerus tidak diberi makan, dia akan lemah dan akan sakit-sakitan dan juga bisa mati. Sebagaimana raga seperti itu, demikian pula dengan jiwa, demikian pula dengan roh. Yang jiwa kita ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jika tidak diberi makan, maka dia akan kelaparan, dia akan lemah, dia akan sakit-sakitan dan bahkan bisa mati. Apa makanannya jiwa? Makanannya jiwa ini adalah ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan memberikan suplemen dan makanan kepada jiwa kita. Kita menjadi lebih tenang, kita bisa menjadi lebih stabil di dalam menjalani hidup. Seringkali ketika kita masih anak-anak sebelum menyadari kenapa sholat itu diwajibkan, kenapa 5 kali, begitu ketatnya kewajiban sholat ini, tidak ada liburnya sama sekali, dan seterusnya. Namun ketika bertambah usia, bertambah umur, bertambah masalah, di saat itulah dia merasakan alhamdulillah saya masih sholat. Alhamdulillah dengan sholat saya menemukan ketenangan, menemukan jawaban, menemukan sarana untuk menyampaikan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat adalah makanannya jiwa, makanannya hati, demikian pula dengan puasa. Yang kadang manusia tanpa bimbingan syariat dia tidak bisa masuk akal. Apa untungnya kita melapar-laparkan diri dan menghaus-hauskan diri? Ini secara logika dan akal nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Harusnya kalau lapar makan, kalau haus minum. Apa untungnya bagi diri ini ketika dia tidak makan dan tidak minum? Tanpa bimbingan wahyu, akal manusia tidak akan bisa memahami bahwa ternyata di dalam menahan diri dari makan dan minum dan melampiaskan syahwat, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, di situ memberikan kemaslahatan besar bagi diri seseorang, baik di dunia, lebih-lebih lagi ketika nanti di akhirat.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah menyampaikan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, untuk menyampaikan pesan kepada kita bahwa kewajiban ini adalah demi kemaslahatan untukmu. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki. Ketika Allah memerintahkanmu untuk jangan makan dan jangan minum, bukan berarti Allah ingin mengurangi rizkinya darimu. Bukan untuk mengurangi rizki Allah, karena Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak makan dan tidak minum adalah untuk memberikan kepada kita rizki yang tidak kita bisa rasakan kecuali dengan cara ini, yang tidak bisa kita terima kecuali dengan kita menahan diri dari makan dan minum dan melampiaskan syahwat kita. Yang rizki terbesar itu sebagaimana di ayat yang kita kaji ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini di antara rizki terbesarnya. Bagaimana Allah melatih kita untuk tidak makan, tidak minum, sedangkan kita ini butuh makan dan minum. Tidak bisa manusia itu tidak makan dan tidak minum sama sekali dalam kurun waktu tertentu. Itu akan melemahkan dan mematikannya. Namun ternyata Allah mengajarkan kepada kita, ternyata kalian butuh makan dan minum. Bisa kalian tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah kalian tidak butuh maksiat? Kalian tidak butuh dosa, kita tidak butuh dosa. Jika makan dan minum yang kita butuhkan bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi dosa dan maksiat. Apalagi dosa yang itu semakin kita lakukan, semakin membebani diri kita. Semakin kita perbuat, semakin menyusahkan hidup kita. Itulah dampaknya dosa. Jika makan dan minum yang merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi dosa dan maksiat, harusnya jauh lebih gampang kita meninggalkannya. Karena tidak ada ceritanya orang menjadi meriang, sakit-sakitan, ya, muncul bentol-bentol di tubuhnya karena 2 hari nggak berbuat dosa misalnya. Nggak terjadi seperti itu. Nah, ikhwafillah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Allah menyampaikan kepada kita bahwa kewajiban ini bukan pertama kali kepada umat Muhammad SAW. Umat-umat sebelum kita diwajibkan berpuasa. Bahkan di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan yang pertama kali menjalankan puasa adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat ini sudah sangat lama, sudah sangat begitu kunonya, sehingga dari syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada nabi-nabi sesudah Nabi Nuh alaihissalam, itulah yang diadopsi, yang diambil oleh banyak budaya, peradaban, mungkin Hindu atau Buddha atau yang lainnya. Mereka memiliki puasa-puasa versi-versinya mereka. Awal manusia mengenal baiknya puasa dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari hasil eksplorasi dirinya, bukan dari penemuan, oh ternyata nggak makan dan minum ternyata memberikan maslahat begini bagi diri saya. Bukan dari hasil akal, tapi dari wahyu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kenapa Allah menyampaikan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian? Yang pertama, hikmahnya adalah supaya sebagai bentuk hiburan bagi kita. Sebagai hiburan. Hiburan tentang apa? Hiburan bahwa kewajiban ini bukan kalian saja yang memikulnya. Suatu beban, ketika seseorang merasa bahwa dialah satu-satunya yang terbebani dengan beban itu, dia merasa keberatan, dia merasa terbebani. Namun ketika disampaikan kamu tidak sendiri, umat-umat sebelum kalian pun juga memikul yang sama, maka itu akan semakin meringankan dia untuk menjalankan ibadah puasa ini. Oh, saya tidak sendirian. Dan lebih menariknya lagi, bahwa di samping Allah menyampaikan
sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian ini. Kita adalah kewajiban yang pernah diwajibkan kepada Nabi sebelum kita. Di samping itu ya ikhwafillah, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita lebih ringan dari mereka, lebih sedikit dari mereka, lebih bebannya lebih kecil dari mereka. Ikhwafillah, hikmah yang lain dari ungkapan dari ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, adalah untuk mengingatkan kita, kalian wahai umat Muhammad, kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Jika umat-umat yang levelnya di bawah kalian diwajibkan puasa, sedangkan kalian adalah umat yang the best, yang terbaik, bagaimana tidak diwajibkan kepada kalian? Karena kita tahu bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi amanahnya. Dan juga sebagai konsekuensinya, semakin tinggi dan semakin besar amanahnya, semakin besar reward yang diberikan. Dan juga resiko akibat kesalahan yang dilakukan ketika dia melanggar, punishmentnya, hukumannya pasti juga lebih berat ketimbang yang di bawahnya. Kita menyadari akan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian sebagai umat yang terbaik, yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kelebihan. Allah jadikan ujian bagi kalian lebih ringan daripada ujian bagi nabi-nabi sebelumnya. Allah berikan kepada kalian kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan banyak lagi sampai Allah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Itulah keinginan Allah untuk memberikan kemudahan bagi hambanya. Nah, ikhwatal iman, maka di sini juga mengingatkan kepada kita, jika kalian umat Muhammad, umat yang terbaik, mengemban amanah ini, menjalankan ibadah puasa ini dengan benar, maka kalian berhak untuk mendapatkan imbalan terbaik dari yang Allah berikan kepada hamba-hambanya menjalankan ibadah puasa, melebihi dari umat-umat sebelumnya. Karena kita diberi syariat yang termudah, yang terbaik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa itu di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan yang lainnya? Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena selang 2 ayat sesudahnya dari ayat 183, ayat 185 Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan yang membeda antara yang benar dan salah. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Ini perintah wajib untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran di bulan itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, juga menyampaikan pesan kepada kita pentingnya syariat ibadah puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan syariat ini bukan hanya kepada umat satu nabi saja. Karena saking pentingnya, semua umat nabi-nabi yang sebelumnya pun disyariatkan oleh Allah untuk menjalankannya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, terus demikian. Semua umat para nabi dan para rasul disyariatkan kepada mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Suatu syariat atau suatu perintah yang Allah perintahkan hanya spesifik kepada suatu umat saja, berbeda kedudukannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh umat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Apa itu takwa? Takwa ini dari kata al-wiqayah yang berarti perisai.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu takwa, beliau menyampaikan, bagaimana kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri? Kata orang tersebut, ya aku melangkah, terkadang aku jauhkan langkahku, terkadang aku pendekkan langkahku. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Namun konteksnya di sini bukan menghindari duri, tapi menghindari dosa. Takwa itu memiliki kepekaan diri. Ketika seseorang hampir terjerumus ke dalam potensi-potensi maksiat dan dosa, dia menghindarinya. Bagaimana Allah memupuk kita dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa? Sebagaimana tadi disampaikan, bahwa makan dan minum saja yang kita sangat butuh bisa kita hindari karena Allah, maka demikian pula harusnya dengan maksiat dan dosa. Tinggal kita memupuk keikhlasan, memupuk keikhlasan hati di dalam beribadah. Ketika hati ini benar ikhlasnya lillah, maka menjalani hidup, menjalani pekerjaan, menjalani apapun itu dengan gampang dia menepis, menolak semua tawaran-tawaran maksiat dan dosa. Apa maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bertakwa? Apa maunya? Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguji kita dengan ujian kehidupan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Inilah hikmah kenapa kita diciptakan, kenapa kita ada di muka bumi, agar menjalani ujian. Dan setiap orang yang ketika menjalani ujian, seringkali dia mentok mengerjakan soal-soal ujian. Mentok nggak nemu jawaban. Dia berharap untuk punya kunci jawabannya, dan yakin sebagaimana dosen dan guru-guru kita ketika nguji kita di kampus dulu, mereka sudah punya kunci jawabannya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fattah, yang maha membuka segala masalah hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kunci jawaban terhadap semua masalah yang sedang kita jalani dan kita hadapi. Namun seringkali ketika kita menghadapi cobaan dan ujian, menghadapi masalah, kita malah lari dari yang punya kunci jawaban terhadap masalah-masalah kita. Kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah telah memberikan jawaban, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap semua masalahnya. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizki dia dari sisi yang tidak dia duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang akan mencukupinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gampangkan dan mudahkan semua urusan-urusannya. Setiap kita, ikhwafillah, tidak ada yang hidup selevel apapun dia, kaya, miskin, dan siapapun dia, muslim maupun kafir, pasti semua menghadapi masalah. Namun masalahnya, tidak semua yang menemui masalah memiliki solusi terhadap masalah-masalahnya. Dan setiap orang yang menghadapi masalah berharap dia mendapatkan solusi dari masalahnya itu. Yang punya kunci jawaban masalah-masalah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ketika menyebutkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuannya agar kalian diberi kemudahan menghadapi soal-soal ujian kehidupan, agar kita gampang menjawab pertanyaan-pertanyaan, menghadapi ujian-ujian hidup yang seringkali bikin orang mentok di dalam menjawab kehidupan ini. Sehingga kita membaca di berita, satu keluarga harus bunuh diri bersama-sama. Ya, dia bunuh diri dikiranya itu adalah solusi. Mereka hanya berpindah dari suatu masalah besar ke masalah yang jauh lebih besar yang tidak ada endingnya. Ketika dia mengakhiri hidup dengan seperti itu. Namun Allah tidak
melepaskan hambanya yang dekat kepadanya. Nasihat Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lapang, maka ketika kamu susah, maka Allah akan mengenalimu. Apa hikmah lain supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Hikmah lainnya adalah Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan dan artinya telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan surga itu sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara hikmahnya puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa? Agar kita dipantaskan untuk masuk surga. Agar Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita untuk menjadi ahlul jannah. Karena memang ikhwafillah, bagaimana orang yang tidak pernah lapar bisa merasakan nikmatnya kenyang? Bagaimana orang yang tidak pernah haus bisa merasakan nikmatnya lega dari dahaga? Dia harus menjalani ini. Ujian hidup ini diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenis ujiannya, untuk di antara hikmahnya agar kita nanti merasakan begitu besarnya nikmat Allah ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Maka di dalam hadis qudsi di dalam hadis-hadis tentang keutamaan puasa, Nabi SAW menyebutkan, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ghairuhum. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada yang lain yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika mereka sudah masuk, orang-orang yang berpuasa ini masuk ke pintu Rayyan, maka pintu Rayyan itu ditutup. Kata Nabi SAW, wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abada. Barang siapa yang masuk, dia akan disambut dengan welcome drink, dia akan minum, disambut dengan hidangan, dengan minuman sambutan yang dibawa oleh para malaikat menyambut ahlul jannah yang baru saja masuk ini, diberi minum dari mata air surga. Dan barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kata Rayyan berarti lega setelah dahaga. Itu arti kata Rayyan. Orang yang minum sampai puas setelah dia haus, itulah Rayyan. Itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang pernah dahaga, yang pernah haus, yang pernah lapar. Karena memang al-jaza min jinsil amal. Allah membalas seseorang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jangan pernah mimpi orang yang tidak pernah mau lapar kemudian dia berharap untuk masuk surganya Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang paling lama kenyangnya di dunia adalah orang yang paling lama laparnya di akhirat. Orang yang tidak pernah lapar di dunia, dia akan kelaparan di akhirat. Laparnya kita di dunia memberikan kita kenyang nantinya di akhirat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyampaikan di ayat selanjutnya, ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang berbilang. Beberapa hari yang berbilang. Cuma beberapa hari. Allah mengingatkan ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa kewajiban ini setahun sekali, bukan sepanjang tahun. Kewajiban ini setahun sekali adalah hari-hari yang sebentar. Kemarin kamu tunggu datangnya, sekarang kamu di antara sela-selanya, dan sebentar lagi hari-hari ini akan pergi dan sirna. Lelah dan hausmu akan pergi. Tapi catatan pahala itu akan tetap di sisi Allah. Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tetap pahalanya insyaallah.
Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu juga memberikan motivasi kepada kita agar jangan pernah meremehkan puasa Ramadan, karena waktunya cuma singkat, sebentar. Banyak yang nungguin, tapi tidak semua diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Kesempatan ketemu dengan hari-hari yang sebentar ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal nantinya, wal'iyadzubillah, setelah hari-hari ini pergi. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika mengamini doa malaikat Jibril yang berdoa, raghima anfu abdin man adrakahu Ramadan thumma salakha minhu thumma mata wa lam yughfar li dhunubihi fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Celaka, hina, binasa seseorang yang ketika dia bertemu bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang celaka dan hina. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah mengguyur kita dengan lautan ampunan, mengguyur kita dengan lautan maaf, sehingga semakin hari semakin besar bonus yang Allah sediakan. Namun seseorang ketika dia tidak mempedulikan itu semuanya dan menganggap hari-hari ini seperti hari-hari yang biasa yang lainnya, maka dia keluar dari Ramadan seperti tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun jatah dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dimandikan dengan lautan ampunan, tidak membersihkan kerak dosa dari dirinya, maka satu hal yang tersisa, satu cara yang tersisa untuk melelehkan dosa-dosanya adalah dengan dibakar dengan neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini ikhwah fillah, sekilas tentang kita bertafakkur, bertadabbur, memikirkan ayat puasa yang sering kali kita dengarkan, yaitu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 dan sebagian dari ayat 184. Semoga ini semakin memotivasi kita untuk semakin memperkuat iman kita untuk menjalani ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjalankan puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada mereka, yaitu diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allah taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan atau yang lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau lihat dari zaman dulu gitu, dari kampung itu kan banyak orang-orang yang dia tidak sholat sehari-harinya, tapi pada saat puasa dia ikut. Bagaimana statusnya mereka? Apakah tetap dikatakan orang yang bertakwa karena mereka secara puasa mereka ikut? Iya, sebagian orang ada yang melakukan puasanya masya Allah, tapi sholat tidak. Apakah dia termasuk kategori menjadi orang yang bertakwa karena itu? Ikhwah fillah, Nabi SAW bersabda, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Bukan semua orang yang puasa Ramadan yang mendapatkan janji ampunan, yaitu yang menjalankannya itu karena iman, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang menjalankan puasa Ramadan karena iman, tapi dia meninggalkan sholat? Karena apa dia meninggalkan sholat? Karena tidak punya iman. Terus apa landasan dia menjalankan ibadah puasa Ramadan kalau bukan karena iman? Karena tradisi, karena budaya, kebiasaan, dari kecil seperti itu. Ya ini kan memang sudah turun-temurun. Kakek, nenek, ayah, ibu kita mengajarkan seperti ini, maka kita pun melestarikan budaya yang sama. Jadi bukan lagi menjalaninya karena iman. Apa bedanya yang menjalankannya itu karena budaya dan dengan menjalankannya karena iman? Yang karena iman itu dia termotivasi karena ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan karena dia cuma sekedar merasa, ternyata setelah saya jalani saya juga merasakan manfaat loh di dalam diri saya. Saya semakin sehat, saya semakin langsing, saya semakin begini dan begitu. Ya, bukan cuma sekedar itu, tapi dia menjalankan itu karena Allah mewajibkannya, Allah mencintainya.
karena Allah mencintainya, maka aku menjalankan itu karena Allah mencintainya. Ini perbedaan karena iman dan hanya karena sekedar budaya. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berakal, mereka merubah budaya dan kebiasaan mereka menjadi ibadah. Namun orang-orang yang awam dan jahil, mereka merubah ibadah-ibadah mereka menjadi budaya. Maksudnya apa? Terkadang kita ini ya, secara budaya, secara tradisi dan kebiasaan kita juga makan, kita minum, kita tidur. Inilah baru satu ayat yang kita bahas dari ayat-ayat puasa. Namun untuk melihat bahwa di sinilah kita merasakan besarnya karunia Allah yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Quran yang kita seringkali membacanya namun jarang sekali memikirkannya. Sedangkan pesan-pesan itu pesan-pesan yang memberikan kebaikan bagi diri kita. Berapa sering kita ini memikirkan perkataan pasangan kita sampai baper-baper nggak bisa tidur, ngamuk-ngamuk, ya perkataan seorang politikus yang bikin kesel hati, ya dan lain sebagainya, sampai bikin konten-konten sanggahan dan bantahan yang buat kita nggak bisa tenang jalani hidup. Ya, namun kita nggak pernah memikirkan firman Allah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Harusnya kita memiliki kesempatan mumpung ini kita di momentum Ramadan, bulannya Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran, sempatkan untuk membaca terjemahannya dan mencoba menangkap apa pesan Allah dari ayat ini kepada aku, apa yang Allah inginkan agar aku melakukannya. Itu akan banyak merubah kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa ana bissawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.